Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Welcome to welcome back to my channel, K1223. And then my name is Musugi. I'm from one student stage University of Malay, and then Faculty of Sport, and then major to coaching sport education. Okay, this videos I will talk about the how to accept and love yourself. This is very important and influential. And then menerima diri sendiri yang bersifat dengan self acceptance, keadaan dimana seseorang bersedia menerima dirinya dalam satu paket, dimana tersebut termasuk dalam bagian dari segi fisik, sosial, ekonomi, kelebihan, kekurangan yang ada pada diri masing-masing orang atau pada diri sendiri gitu. Di sini saya akan membicarakan mengenai 6 poin yang sebelumnya sudah terjaring dari berbagai pandangan, sudut pandang, dan juga pandangan dari psikologi itu sendiri. Oke, yang pertama itu menerima dan melepaskan ketidaksempurnaan yang ada pada dalam diri. Di sini menerima apa adanya dalam diri kita, dan juga ikhlas bersyukur apa yang ada dalam diri kita. Dan di sini melepaskan ketidaksempurnaan. Baik, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana kesempurnaan tersebut tidak dapat ditempatkan secara lebih atau salah sempurna, karena hal tersebut kita udah berusaha lebih baik. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan kita bisa lebih baik, tetapi bukan hanya karena untuk sempurna, gitu kan. Dan di sini yang poin kedua yaitu mengidentifikasi hal-hal yang dapat dan menjadi kekuatan dalam semangat hidupmu, gitu kan, kekuatanmu. Di sini kamu harus tahu apa yang dalam dirimu yang dapat kamu membuat lebih semangat, dan kekuatan gairah semangat, dorongan untuk kembali dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari, dan tidak bukan hanya hal terpuruk saja, melainkan kekuatan yang dapat dihasilkan di kemudian hari. Dan juga kita harus tahu hal-hal tersebut yang bisa meningkatkan gairah semangat kita untuk melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan, dan otomatis atas izin Tuhan Yang Maha Esa, apapun yang kita usahakan, insya Allah hal semua akan berjalan dengan baik. Ini yang poin ketiga, memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah kamu lakukan. Oke, baik, kamu harus memaafkan kesalahan yang ada dalam dirimu. Yang penting kamu itu sadar dalam apa yang bisa kamu evaluasi dalam diri sendiri tentunya. Karena di sini berlarut-larut dalam kesalahan juga tidak baik untuk diri sendiri, karena gimana kita tidak dapat memberi kemajuan dalam diri kita masing-masing karena teringat dalam tidak move on antara permasalahan yang ada di sebelumnya atau kesalahan yang kita lakukan nanti ketika kita tidak memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu sangat penting untuk memperbaiki apa yang salah, untuk apa yang tidak tepat, untuk menjadikan lebih baik lagi ke depannya apa yang kita lakukan, gitu kan. Yang keempat di sini fokus pada hal-hal yang dapat membuatmu tumbuh menjadi versi terbaik dalam dirimu. Kamu di sini membuat versi yang terbaik, di mana tersebut adalah rencana-rencanamu, goalmu, tujuan-tujuanmu harus terlaksana dengan baik apa yang kamu inginkan. Dan orang lain hanya berbicara dengan mengkritik dan kasih saran dan solusi bagaimana kamu bisa baik untuk kedepannya. Jika solusi itu baik untuk hidup sendiri dan harus selektif, tidak semua kata-kata orang itu tidak baik pada dirimu, karena bagaimana untuk sebelumnya itu jangan pernah tersinggung apa yang dikatakan orang lain, karena itu juga demi kebaikanmu sendiri juga kan. Dan ketika orang lain ngomong tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti ada hal yang kita rasakan itu bertolak belakang apa yang mereka katakan, gitu kan. Jadi kita harus menerima dengan selektif dan mengenai pendapat-pendapat mereka. Di sini fokus pada hal-hal yang dapat membuatmu tumbuh menjadi versi yang terbaik dari dirimu sendiri, dari diri kita masing-masing. Dan yang kelima, tidak perlu membandingkan diri dengan orang, karena setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing, dan orang ketika kita memiliki kelebihan tidak akan sama. Kita memiliki kelebihan tidak akan sama orang lain. Mungkin kita bisa disatukan karena adanya kelebihan dan kekurangan. Adanya kelebihan dan kekurangan itu sangat-sangat melengkapi satu sama lain.
karena dimana tidak perlu aja membandingkan diri sama orang lain, karena orang lain itu tadi kan memiliki kelebihannya masing-masing. Itu tadi kembali ke dalam diri masing-masing, bagaimana mengatur kelebihan dan juga kekurangan itu sendiri, dan menutupi kekurangan sendiri. Dan dimana kekurangan itu kita ketahui, harus bagaimana kita ketahui dan memperbaiki untuk digunakan di kemudian hari, gitu kan. Di sini yang poin terakhir yaitu yang keenam, tidak menyangkal atau menerima perasaan yang kamu rasakan. Di sini tidak menyangkal dan tidak goyah dan atau tidak menyangkal atau bisa saja menerima perasaan yang kamu rasakan, di mana tersebut tidak bertolak belakang dalam apa yang kamu rasakan, dan itu bisa saja menjadi dirimu lebih stres dan juga pemecahan atau solusi. Jika kamu tidak move on dalam dirimu sendiri atau tidak menyangkal atau tidak menerima, itu akan membuat dirimu tidak akan jauh lebih fresh, lebih baik untuk menghadapi sebuah tantangan, gitu kan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan dan apapun itu, bisa komen di bawah, dan juga jika konten ini baik dan bermanfaat dan juga berpengaruh baik pada diri kalian, bolehlah kalian subscribe dan juga like, share, komen ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.